kita akan mempelajari rangka tubuh. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Jadi, otot merupakan alat gerak aktif. Selain itu, fungsi dari rangka sendiri adalah memberi bentuk dan postur tubuh, lalu melindungi organ-organ yang lunak seperti paru-paru, jantung, dan lainnya, sebagai penyangga berat badan, sebagai tempat melekatnya otot rangka, lalu mendukung terjadinya gerakan, sebagai hematopoiesis atau tempat pembentukan sel darah. Jadi, sel darah itu dibentuk di tulang. Tempat penyimpanan mineral sebagai tempat penyimpanan energi dan sebagai fungsi imunologis atau fungsi kekebalan tubuh. Rangka tubuh dibedakan menjadi dua jenis, ada rangka aksial dan rangka apendikular. Sebelum ke jenis rangka, berikut ini adalah rangka tubuh pada manusia. Ini adalah tengkorak. Lalu ini adalah tulang sangkar dada. Dan ini adalah tulang-tulang belakang. Lalu ini adalah alat gerak bagian atas. Dan ini adalah anggota gerak bagian bawah. Rangka aksial atau rangka suhu tubuh. Yang termasuk rangka aksial yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Terdiri atas tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Di dalam telinga bagian dalam terdapat tulang auditori yang sangat kecil tapi berperan besar untuk menangkap suara. Tulang ini terdiri atas malleus, incus, dan stapes. Yang kedua, tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Telinga bagian dalam atau auris interna berfungsi menerima dan mentransmisikan impuls suara, juga bertanggung jawab untuk deteksi suara dan keseimbangan. Tulang hyoid atau hyoideum adalah tulang berbentuk mirip tapal kuda yang terletak di sekitar leher antara dagu dan tulang rawan tiroid yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Bagian rangka aksial yang ketiga adalah tulang belakang atau kolumna vertebra. Tulang belakang atau kolumna vertebra ini tersusun dari 26 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. 26 ruas tulang ini terdiri atas 5 jenis tulang belakang. Tulang belakang adalah tulang-tulang yang memiliki berbagai ukuran dengan bentuk yang mirip satu sama lain, tersusun membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor. Tulang-tulang ini saling tersusun satu dengan yang lainnya membentuk sebuah lengkungan tertentu, sehingga jika terlihat dari samping, tulang ini menyerupai huruf S. Bentuk ini untuk mengoptimalkan pendistribusian tekanan mekanis saat tubuh bergerak dan beristirahat. Fungsi dari tulang belakang yang pertama ialah untuk menopang kepala atau sebagai menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, untuk melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya tulang rusuk. Dan yang keempat, menentukan sikap tubuh. Berikut 5 jenis ruas tulang belakang. Yang pertama, ada 7 tulang belakang serviks yang diberi nomor C1 hingga C7 membentuk kurva serviks. Tulang ini biasa disebut dengan tulang leher.
berjumlahnya 7 buah. Secara umum, bagian ini memiliki bentuk tulang yang kecil dengan prosesus siphonous atau bagian belakang tulang yang seperti sayap yang berukuran pendek, kecuali tulang kedua dan ketujuh. Bagian kedua, jenis kedua ada 12 tulang belakang toraks, diberi nomor T1 hingga T12 membentuk kurva toraks. Tulang belakang toraks merupakan tulang punggung bagian atas dan berjumlah 12 buah. Bagian ini memiliki prosesus siphonous yang berhubungan dengan tulang rusuk. Ini dia penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Bagian ini dikenal juga sebagai tulang punggung dorsal. Jenis yang ketiga ialah 5 tulang belakang lumbar, atau bisa disebut sebagai tulang pinggul. Tulang belakang lumbar merupakan tulang punggung bagian bawah dan berjumlah 5 buah. Bagian ini memiliki ukuran yang paling besar dan yang paling lurus dibanding tulang belakang lainnya. Secara umum, nyeri punggung sering disebabkan karena adanya gangguan pada bagian ini. Jenis yang keempat ialah sakrum. Sakrum ini disebut juga sebagai tulang kelangkang. Sakrum ini seperti irisan di antara tulang pinggul. Sakrum terdiri dari satu ruas. Jenis tulang belakang yang kelima ialah tulang ekor atau tulang belakang kosigeal. Tulang belakang kosigeal atau tulang ekor merupakan tulang belakang yang terletak di bagian paling bawah tulang belakang. 4. Tulang dada atau bisa disebut dengan sternum dan tulang rusuk bisa disebut dengan costa. Fungsinya melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada manus brium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada tulang rusuk sejati. Letaknya di ujung depan melekat pada tulang dada, yang jumlahnya ada 7 pasang. Yang kedua, ada tulang rusuk palsu. Letaknya di ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Jumlahnya ada 3 pasang. Yang ketiga, tulang rusuk melayang. Letaknya di ujung depan, tidak melekat pada tulang manapun. Jumlahnya ada 2 pasang. Ini merupakan contoh gambar tulang dada dan tulang rusuk. Struktur tulang dada meliputi takluk clavikular, takluk jugular, manubrium, sudut sternum, badan, processus xiphoid. Sedangkan struktur tulang rusuk meliputi takluk jugular, clavikula, manubrium, clapula, badan, sudut sternum, kartilago rusuk, processus xiphoid, dan ruang interkostal.